warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung saja ini Pak Haji. Jadi untuk pemenuhan tugasnya torang mata kuliah itu kan disuruh tugaskan dari dosen cari satu usaha untuk diwawancarai bagaimana kinerja sumber daya manusianya yang ada di usaha itu, yang ada di daerah Ampana. Jadi orang ambil contoh dan orang ambilkan salah satu usaha itu, orang ambil usahanya Pak Haji. Itu warung makan Pangkep. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bakal terang tanya sama Pak Haji. Itu saya langsung saja dulu. Ya. Pertama orang tanya dulu kesiapannya Pak Haji, apakah bersedia mau ditanya-tanya? Bersedia. Untuk pertanyaan yang pertama itu kira-kira alasan atau ide pertama Pak Haji mendirikan warung makan Pangkep ini karena apa? Semua barangkali orang buka usaha itu untuk kesejahteraan keluarga, setelah itu berbuat untuk agama, bagaimana kita bisa berguna kepada orang lain. Jadi saya itu beda memang dengan barangkali dengan teman-teman lain. Kalau saya sekarang ini usaha itu untuk bagaimana kita bisa berbuat untuk orang lain, berguna untuk orang lain. Berarti lebih pada kesejahteraannya orang. Iya. Karena saya sekarang ini sudah sangat bersyukur dengan begitu banyak nikmat Allah yang Dia berikan kepada kita. Misalnya saya sudah merasa cukup dan mensyukuri pemberian itu, maka saya akan berbuat untuk agama. Berarti selain usaha warung makan, ada lagi? Iya, warung makan saja. Ada pun itu tambahan, ada pengiriman ikan biasa. Ada saya beberapa warung di Padapu, di Poso. Ikan mentah? Iya, ikan macam itu saya kirim ke sana. Nah, itu berarti jadi pertanyaan baru lagi untuk orang. Kira-kira apa alasan sampai memilih warung makan yang lebih ciri khasnya itu ke ikan bakar? Iya, istilahnya kan kalau di Ampane ini memang warung makannya itu kalau macam ikan bakar itu dia umum semua kalangan. Karena biasanya kan kalau macam warung makan macam ayam itu biasa ada yang tidak suka makan ayam. Kalau ikan semua orang suka. Terutama kalau macam pendatang-pendatang itu tamu-tamu dari Palu, dari Jakarta kan makan di sini. Dia pasti ikan dia pilih. Pasti ikan. Karena kalau macam ayam kan biasa orang tidak terlaluan, sudah barangkali bosan dengan ayam karena banyak di kota. Apalagi kalau di Ampana itu orang bilang ikan bakarnya itu terkenal masih segar ikannya. Iya. Karena kan dekat laut. Baru untuk usahanya ini berdiri mulai dari kapan? 95. Tahun 95? Sudah 26 tahun. 26 tahun sekarang? Iya. Ya. Kesulitan dalam menjalankan usaha ini apa saja? Tidak ada kesulitan sekarang. Karena memang ini betul-betul dijalani sepenuh hati. Iya. Kesulitan itu kalau kita tidak bersyukur maka di situ akan timbul kesulitan. Tapi kalau kita apa yang kita jalani kita syukuri pasti tidak ada kesulitan. Kalau macam jika ada kesalahan jika ada karyawan yang melakukan kesalahan dalam melayani begitu, apakah ada solusi yang dapat lakukan? Misalnya menegur atau? Iya, tetap jadi pertama itu pelayanan harus kita ramah, baru kita layani betul-betul. Umpamanya kita simpang itu makanan harus di depannya begini. Biasa kan ada orang taruh cuma begini. Nah, baru kita tanya apa yang kita mau, makanannya misalnya. Berarti peneguran langsung sama iya, tapi tegur diajar kalau kan orang sudah tahu juga. Kira-kira Pak Haji di sini sering memberikan evaluasi atas kinerja karyawan yang ada di warung Pangkep sini? Tidak ada, biasa kan kalau macam saya lihat macam di toko-toko macam HP itu biasa dia macam ada meeting begitu, bagaimana kita melayani ini tamu harus begini. Kalau di sini tidak. Mau tahu. Di sini kan masih tahu juga. Iya, bisa tahu. Jadi kecuali biasa umpamanya ada kita lihat yang tamu-tamu yang mengeluh baru kita sampaikan sama dia. Kenapa tadi itu dia bilang kan lambat begini.
Berarti Biasa juga ada yang pesan minuman itu agak lambat, biasa tertukar karena biasa lain yang dia pesankan lain yang bantar. Jadi Berarti evaluasinya dilakukan ketika memang ada masalah dengan pelanggan, Iya, tidak tidak ada. langsung ditegur langsung sama si pelanggan. Bagaimana caranya Pak Edi mempertahankan agar usaha ini tetap berjalan dan bisa bersaing dengan usaha lain? menu-menu yang kita sajikan juga istilahnya kan orang sudah tahu ciri khasnya di sini. Kalau kita Makassar itu pasti di sini dia tempatnya. Kalau ada macam pertemuan-pertemuan itu macam sana, macam tamu-tamu dari Polres itu kan yang dari Palu, biasa dari Jakarta, di sini dia ketemu. Karena memang kita punya ciri khas ikan bakar ini beda memang ini lain-lain. Warung pangkep Beda. saja yang ada di Ampana ini bisa dihitung jumlahnya. Rata-rata warung pangkep itu cuma macam kita punya anu saja. Baru satu yang campur itu yang dari Poso. Baru di Ampana juga ini masih anu orang sistem bertahan. Jadi biasa sampaikan sama teman-teman itu kita bilang kalau mau buka warung di Ampana ini harus punya teknik. Masing kita punya teknik. Yang penting persiapan itu yang mantap. Persiapannya harus banyak karena di Ampana ini tiba-tiba banyak orang makan. Biasa juga kita menunggu tidak ada. Jadi kita siasati di situ. Ketika banyak rombongan datang, kita punya persiapan banyak. Macam ikan tuh banyak ikan, daging, rempah-rempah sudah ada memang. Jadi begitu banyak orang makan, kita tidak pernah bilang tidak ada. Jadi berarti setiap harinya stok begitu Iya. atau nanti Banyak memang stok saya. Kalau warung-warung lain kan dia macam bakso itu kan, iya. dia cuma bikin bakso umpamanya 50 porsi itu. Jadi begitu habis, So, tidak ada lagi kan. habis. Kalau saya di sini tidak pernah habis. Sudah baru kan kalau warung bakso gitu artinya Begitu, sampai pendapatan iya. tetap karena Begitu kurang kita lihat orang macam masak lagi nasi. Beda kalau macam orang-orang biasa macam pendidikan kelima tuh, dia sudah bawa memang persiapan ke warungnya macam satu termos nasi. Jadi ketika habis, nah, macam biasa di sini, dia habis biasa datang kemari beli nasi atau opor nasi. Kalau saya tidak lihat, umpamanya tinggal sedikit, jam berapa ini? Baru jam 9 umpamanya, masak lagi nasi. jadi orang teh pernah rasa dingin Nah, nasi ya. tidak pernah. Panas terus. Baru juga ada terus. Kata persiapan, jadi di Ampana ini kalau sistemnya mau jual umpamanya yang ada saja, setengah mati dia berkembang. Bisa sampaikan biasa. So itu kita lihat biasa banyak anu yang berapa bulan, Iya So, tutup. Karena tekniknya dia tidak anu. Jadi terutama kita punya teknik itu, teknik dagang itu ada. Strategi. Iya. Strategi dagang. Oh, Ampana ini begini. Dan kalau tiba-tiba, datang rombongan umpamanya. Jadi kalau persiapan, kalau macam tempat kan, saya punya tempat ini biar 100 orang bisa. Dan lalu Bisa menampung 100 orang. Kursi banyak disiapkan sana. Bahkan sana itu kan ruangan soalnya di belakang. Dia bisa masuk 30 orang sana. Yang penting bercita-cita yang paling tinggi, jangan yang rendah. Bercita-cita yang paling tinggi. Jadi kalau macam jatuh paling tersangkut. Jangan terlalu jauh ke bawah. Penting niat dulu, pasang dulu niat. Saya ini akan menjadi begini. Saya ingin jadi. Penting kalau cita-cita itu yang tinggi dia pasang. Dan perintah Islam itu kan selalu kita dengar, jadilah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu kita mengerjakan kebaikan, menjauhi larangan. Itu saja dulu kita kerjakan. Terutama itu sholat itu jangan sampai tinggalkan. Sholat itu jam paling utama itu. Ini yang perintah itu harus kita laksanakan 5 waktu. Jadi itu saja dulu kita ini macam takwa dulu itu yang dia utamakan. Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Kalau itu sudah bisa kita perbuat, insyaallah pertahankan saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernaningsi S. Borahima, NIM C201195554. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari hasil wawancara kelompok kami, yang dimana ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa alasan atau ide yang membuat owner usaha yang bergerak di bidang kuliner? Alasan owner membuat usaha di bidang kuliner adalah yang pertama itu untuk kesejahteraan masyarakat, kedua untuk agama yang dimana agar warung yang dibuat berguna atau bermanfaat untuk orang lain dan tidak semata-mata hanya menjual, tapi dimana lebih mementingkan masyarakat dan berguna untuk orang lain juga. Yang kedua, dari sekian banyak jenis kuliner, mengapa lebih memilih untuk mendirikan warung makan dan khas ikan bakar? Alasannya karena untuk daerah Ampana, bahan produksinya lebih mudah dan banyak didapatkan di daerah Ampana, dan untuk kuliner seperti ayam sudah sangat banyak di daerah Ampana. Ketiga, kapan berdirinya warung makan ini? Nah, berdiri tahun 1995, jadi warung makan ini sudah berdiri selama 26 tahun lamanya. Kemudian, apa kesulitan yang dialami selama menjalankan usaha warung makan? Untuk kesulitan tidak ada, menurut Daeng Iwan sendiri, karena beliau sendiri mengatakan bahwa semua itu tergantung dari diri sendiri dalam memahami keadaan itu seperti apa, dan jika disyukuri maka tidak akan ada kesulitan, begitupun sebaliknya. Kemudian, apa saja kriteria karyawan atau pelayan yang dibutuhkan? Untuk kriteria menurut Daeng Iwan sendiri itu tidak ada, karena yang bekerja di warung makan ini menurut Daeng Iwan itu belum pernah bekerja sebelumnya atau belum punya pengalaman kerja. Tetapi bekerja di rumah makan ini itu sama halnya seperti pekerjaan yang ada di rumah. Jadi tidak sulit untuk karyawan yang bekerja di warung makan ini untuk membuat makanan atau melayani yang datang di rumah makan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhani Ideji Uloli, NIM C201194420. Lanjut pertanyaan berikutnya. Jika ada yang melakukan kesalahan, sanksi apa yang akan diberikan? Menurut Daeng Iwan sendiri, ketika karyawan itu melakukan kesalahan, dia tidak langsung memberikan sanksi, tetapi menegurnya dan memberitahu kepada karyawannya untuk lebih ramah lagi dalam melakukan pelayanan. Pertanyaan berikut, apakah ada dilakukan evaluasi bagi setiap karyawan? Untuk evaluasinya itu dilakukan ketika ada pelanggan yang komplain pada pelayanan di warung makan itu tersebut. Pertanyaan yang terakhir, cara mempertahankan agar usaha ini tetap berjalan dengan lancar dan bisa bersaing dengan usaha yang lain, yaitu dengan cara memberitahukan kepada karyawannya agar pelayanan dipercepat supaya tidak membuat pelanggan menunggu terlalu lama, karena itu bisa membuat pelanggan merasa bosan. Dan ada satu lagi keunggulan di warung makan paket ini, yaitu sudah ada pembangunan masjid, dan menurut Daeng Iwan sendiri sudah ada sekitar 200 orang hafiz Quran yang penghafalannya itu sudah sampai selesai 30 juz. Dan untuk pengajiannya itu dilakukan setelah selesai sholat asar dan sampai selesai sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Entaher dengan NIM C201194411. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai peranan perbankan dalam minat menabung bagi masyarakat. Kecenderungan nasabah untuk memilih suatu produk atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pemilihan untuk tingkat kemungkinan nasabah melakukan penyimpanan. Beberapa faktor yang memengaruhi minat menabung bagi masyarakat, yaitu yang pertama, faktor promosi. Faktor promosi berperan penting dalam memperkenalkan produk atau jasa di bank yang akan dikenalkan kepada nasabah atau calon nasabah dengan penyampaian yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan adanya promosi, calon nasabah atau masyarakat dapat mengenal bank tersebut. Oleh karena itu, promosi yang menarik akan berpengaruh terhadap jumlah nasabah di bank syariah tersebut, dan secara tidak langsung mempertahankan nasabah dan meningkatkan minat masyarakat. Kemudian yang kedua, faktor lokal.
Secara teori dan kenyataannya menjelaskan bahwa lokal yang mudah dijangkau sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk menjadi nasabah di bank tersebut. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah faktor pelayanan. Setiap orang atau nasabah ingin mendapatkan pelayanan yang baik, terutama di tempat orang tersebut menggunakan jasa. Hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah nasabah tersebut.